Halo guys, nah sekarang gue lagi ada di rumah salah satu member dari HMRC di Bandung. Nah dia juga salah satu penyedia spare part dari luar guys. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar kalau misalnya kita beli Honda Maestro itu apa aja sih yang harus pertama dibereskan. Apa itu dari mulai kaki-kaki, mesin, maupun bodi. Nah setelah PR-PR tersebut selesai, lalu apa aja sih yang mau kita tambahin, entah itu part modifikasi ya kan, dari mulai interior, eksterior. Nah pokoknya banyak sekali bahasan yang mau kita bahas di sini, terutama soal mobil Honda Accord Maestro ya guys. Jadi kita langsung aja ngobrol nih ke di sini ada Om Andri ya. Om Andri juga salah satu member dari HMRC. Nah ini Om Dika. Nah Dika ini yang nyediain spare part nih guys, dari import dari luar. Jadi kan Maestro itu banyak sekali part-partnya yang kita dapat itu dari luar guys. Jadi kayak fog lamp, contoh kecil fog lamp deh. Fog lamp itu kan nggak ada di Indonesia. Jadi fog lamp itu kita dapetinnya mau nggak mau kita harus dari luar. Nah Om Dika ini dia bisa nyediain part tersebut dari luar langsung gitu. Jadi kalau kalian mau modifikasi Honda Maestro yang ke arah JDM atau USDM bisa langsung hubungi Om Dika. Nah, kalau Om Andri ini dia salah satu member dari Bandung yang udah cukup lama juga guys. Jadi mobilnya juga, tapi udah laku ya guys. Udah laku ya. Tapi Om Andri ini rencananya mau beli Honda Maestro lagi gitu. Jadi, nah benar nih. Jadi kalau kata di vlog gue sebelumnya tuh yang tentang Honda Maestro Wagon. Jadi kalau kata Om Denny nih HMRC Esot, jadi kalau udah punya Maestro terus dijual, dia pasti pengen beli Honda Maestro lagi. Oke guys, sekarang kita langsung tanya aja ke Om Andri. Nah kebetulan Om Andri ini mau beli Honda Accord Maestro. Nah tentunya karena dia udah pernah punya Honda Accord Maestro, pasti dia tahu part apa aja yang harus diperhatikan sebelum membeli sebuah Honda Accord Maestro. Yuk kita langsung aja beli Honda Accord. Om Andri, jadi rencana mau beli Honda Accord yang tahun berapa nih? Honda Accord Maestro tahun berapa? Karena dulu pernah punyanya tahun 93 versi injection, berarti otomatis pengennya juga yang injection lagi. Injection lagi ya, berarti 93 rencananya. Kalau warna ada ini nggak pengen warna apa? Kalau warna enggak lah, karena tahun-tahun segitu kan warnanya juga terbatas, nggak terlalu banyak. Jadi yang penting dapat yang kondisi mulus ya. Bagus. Nah, terus apa aja nih kira-kira yang diperhatiin nih? Kan mobil 93 nih, berarti injeksi kan? Ya. Apa aja yang diperhatiin? Yang mesti diperhatiin yang pertama mungkin otomatis kan good lookingnya dulu ya, si bodinya dulu. Bodinya dulu otomatis biasanya kalau body udah oke. Contohnya nih kalau kelemahan dari Maestro kan bodinya rawan karat ya. Ya, kropos ya. Nah, kropos itu di bagian-bagian les kaca, di spakbor, terus beberapa bodi terutama di les kaca yang sering kropos ya. Ya. Udah itu bodi selesai, kita lihat apa lagi nih? Mungkin ke interior dulu. Interior. Dilihat dulu. Biasanya kalau interiornya bagus, lengkap semua, berarti orang itu sebelumnya pakai juga dirawat. Ya. Terawat. Otomatis setelah itu mesin dan kaki. Mesin kaki. Oke. Kalau injeksi itu kan ada sedikit pertanyaan nih, kemarin ngeliat ke grup HMRC ini ada pertanyaan nih, Om kalau injeksi sama karbu itu lebih mudah mana dan murah mana ngurusnya nih, gimana nih kalau menurut Om Andri gimana nih? Kalau saya, karena saya belum pernah punya yang karbu, mungkin bisa jadi agak subjektif jadinya ke yang injeksi, karena injeksi lebih, kalau menurut saya lebih gampang ya. Lebih gampang. Nggak begitu banyak setelan-setelan. Kalau karbu pasti banyak yang satu ada setelan karbu, setelan dari scape-nya, dari macam-macam lah. Gitu. Tapi kalau injection mungkin hanya dari throttle body sama injektornya itu, sama ada satu lagi part yang namanya IACV. Idle up ya. Nah, idle up IACV itu yang biasanya masalahnya apa sih kalau IACV itu? IACV itu kalau kotor biasanya ya itu berat juga, sama pas kita nyalain AC dia ngedrop RPM gitu. Tapi kalau misalnya tapi bisa juga dibersihin ya. Tapi kalau dibersihin udah nggak mempan, udah nggak ngaruh, berarti itu udah harus ganti. Harus ganti. Gitu. Oh ya guys, jadi kalau beli Honda Accord Maestro mau tahun 90, 91, 92, 93
itu bagian interior yang mesti diperhatikan adalah panel dashboard. Kenapa? Karena panel dashboard Honda Maestro itu sering pecah, patah-patah. Ya gimana Om Andri? Ya itu lebih tepatnya mungkin namanya frame ya, frame dashboard itu yang ya. di tengah itu yang ada kisi-kisi AC. Itu memang kelemahannya. Biasanya orang yang agak awam pada saat mau yang paling sering tuh yang di bagian head unit atau tabnya itu di situ sering bongkar kan. Oh iya, orang yang nggak tahu tuh main tarik-tarik aja ya. Tarik, karena di situ sebetulnya masih ada satu baut atau dua baut yang mesti dilonggarin dulu. Ya, kalau ya. yang nggak tahu main tarik patah. Ya, gitu. oke. Ya, jadi itu sih guys, kenapa mesti kita harus perhatiin panel dashboard ya, panel frame dashboard Maestro. Karena harganya itu kalau kita beli baru itu harganya lumayan, bisa sampai berapa Om? Katanya ya, konon sekarang udah di atas 3 juta. Oh, bahkan udah di atas 3 juta guys. Jadi dulu itu gue sempat beli tahun 2013 itu masih 1,5. Nah sekarang dengar sendiri kan udah sampai 3 juta. Jadi itu sangat part yang sangat mesti diperhatikan sebelum membeli sebuah Honda Accord Maestro. Estetik sih ya. Ya estetik. Jadi kalau misalkan kita beli mobil, apalagi kita di belakang kemudi gitu kan, kita ngelihat panel dashboard kita nggak utuh, remuk, itu kan nggak enak yang apalagi kita lihat terus gitu kan di belakang kemudi. Ya jadi kayaknya itu bagian yang cukup krusial juga tuh mesti diperhatikan guys. Oke. Nah sekarang nih kita udah bahas body nih. Kita udah bahas body, kita udah bahas kaki-kaki. Kaki-kaki udah belum? Kaki belum. Kaki belum ya? Oke, mesin udah, body udah, interior udah. Nah sekarang kita bahas kaki-kaki guys. Oke. Kaki-kaki nih apa aja nih Om Andri yang mesti apa sih kelemahannya Maestro di kaki-kaki ada? Ya. Apa tuh? Kalau Maestro itu dikenal ringkih ya. Ya. Jadi agak lemah tuh karena banyak part-part kalau di depan tuh ya karet-karet, ada ball joint, ada terot, ada shock breaker. Biasanya satu kesatuan itu kalau misalnya ada yang lemah bunyi-bunyi akhirnya. Terus kita juga pakainya nggak nyaman. Gitu. Oke, jadi ya itu guys, karena Maestro itu kan kaki-kakinya itu sistemnya itu apa? Double wishbone ya. Nah, double wishbone gitu kan, double wishbone. Jadi kalau double wishbone itu dia banyak part-part pendukung. Jadi seperti apa namanya? Sayap ball joint ya, ball joint ada sayap atas, ada bawah, sayap bawah, ada terot, ada long terot, ada ball joint. Nah, itu yang membuat ringkih ya. Sebenarnya sih nggak ringkih, mungkin karena usianya udah tua dan banyak part yang harus diganti karena banyak perintilannya, jadi kesannya tuh ringkih gitu. Karena emang sebenarnya sih karena udah tua aja sih. Ya. Gitu. Terus dari kaki-kaki udah ya, paling gitu aja. Oh, sama power steering ya. Power steering tuh kadang masalahnya tuh ya udah biasalah mobil tua rembes gitu kan. Rembes udah berat, setir udah berat. Terus biasanya tuh kalau power steering kena, dia salah satu ada yang berat nih, misalkan kita belok ke kiri berat, belok ke kanan enteng. Nah itu udah kena tuh biasanya rak setirnya, jadi harus ganti rak setir. Kalau misalkan cuman rembes aja sih bisa diganti sama seal-sealnya ya, power steering kit ya. Selama si itunya masih kinclong ya, batang ininya ya, rak setirnya ya, batang itu masih bisa diselamatin sih itu. Ya, kalau ganti seal aja. Kalau batang rak setir yang masih kinclong, masih nggak baret gitu, kalau itu tuh masih bisa cuma cukup ganti seal aja. Tapi kalau udah baret harus krom ulang ya. Kalau nggak dikrom ulang. Ya harus ganti atau dikrom ulang gitu. Jadi pilihannya kalau nggak ganti ya krom ulang. Cuman ya pasti ada kelemahan ya, ada kekurangan dan kelebihannya kalau dikrom ulang. Setelah kita nih bahas nih kan, bagian-bagian mana aja yang harus diganti, apa aja yang harus diganti sebelum membeli sebuah Accord Maestro. Nah sekarang kita perlu tahu juga di mana nih belinya dan harus beli yang kayak gimana. Apakah beli yang KW, apa yang ori, apa yang copotan. Nah untuk lebih jelasnya nih kita langsung aja ngobrol sama Om Dika. Nah gimana kalau kita mau beli nih part-part apa aja nih yang mesti kalau kita beli Honda Accord Maestro nih, kira-kira mulai dari membeli part apa aja gitu, gimana? Sebenarnya kan bedanya dari spek aja nih. Dari spek aja? Spek Indonesia, spek Jepang, spek US, itu aja kan bedanya. Kalau untuk spare part sih semua hampir sama sebenarnya, cuman beda spek aja. Jadi kalau misalnya mau ganti-ganti part juga, kalau cari baru memang susah. Ada yang second dan ada yang kampakan lokal juga banyak. Kampakan lokal juga banyak ya. Kebetulan kita nyediain yang memang dari luar ya. Dari luar ya. Yang orang banyak bilangnya ex Singapura. Tapi sebenarnya barangnya sih dari Jepang juga. Dari Jepang juga. Karena Maestro jarang juga lah ada di Singapura. Barang-barang mobil baru mungkin ada di Singapura. Tapi kalau untuk Accord Maestro sendiri
Dari Jepang. Dari Jepang ya. Kebanyakan dari Jepang. Sama apa namanya kalau versi luar itu Lebih lengkap. lebih lengkap ya Lengkap. ininya ya. Banyak yang nggak ada di kita, mereka tuh ada. Oke, nah kita ambil satu contoh aja ya part yang mungkin di Honda Maestro yang versi luar sama versi lokal. Kita ada contoh speedometer ya. Jadi kalau yang ini tuh versi SIT ya. Ini salah satu contoh, ini bedanya nih. Kalau ini tuh Maestro versi Jepang ya, JDM. Terutama ini untuk jenis Honda Accord Maestro SIT. Spek tertinggi. Di spek tertinggi dari Honda Accord Maestro itu tipenya SIT gitu kan. Orange. Nah, dan ini bedanya adalah warnanya oranye dan kecepatannya cuma sampai 180 km per jam. Jadi kalau di Jepang itu kan apa? Ada limit ya? Ya. Ada batas kecepatan. Jadi makanya di sini cuma ada 180 km per jam gitu. Nah, bedanya warna oranye. Dan kalau kalian lihat detailnya di sini, apa sih bedanya selain warna? Ada indikator cruise control. Nah, ini ada indikator. Ini untuk apa, overheat ya? Kalau ini radiator buat sih? Yang itu? Ya. Cek engine. Ya enggak, di bawahnya nih. Ini beda nih. Ini kalau nggak salah nih, Oh, jadi iya, dia iya. kalau overheat, dia nyala nih. Ada indikatornya. Nah, terus apalagi ini kalau yang Ini versi- USDM itu ini versi ada. Matic nih. Ini Matic. Kalau yang USDM punya nggak, Dika? SDM. Nah, kalau yang ini versi USDM. Nah, ini bahkan ada ini baru lihat nih, ada apa namanya? Caution-nya ya. Dia kalau hazard berarti ya. Kalau hazard dia nyala ya. Kalau lampu hazard nyala. Terus bedanya kalau USDM dia pakainya MPH. Ya. Sampai 130 140 nih MPH. Gitu. KMH-nya juga ada tapi kecil. Tulisannya kecil gitu. Ya, ini salah satu bedanya part USDM sama JDM tuh, disitulah letak perbedaannya. Oke, tadi itu baru speedometer ya guys. Nah, sebenarnya ada banyak lagi nih. Mungkin Om Dika mau nambahin apa aja nih selain speedometer nih untuk Maestro? Interior ya. Banyak sih kalau dari interior. Interior ada apa aja tuh selain itu? Sun visor. Banyak sih. Sun visor. Sun visor juga nggak ada. Cup holder juga nggak ada. Cup holder ya. Di standar kita armrest juga nggak ada. Armrest juga nggak ada di standarnya lokal. Terus apa lagi ya? Panel tuh. Apalagi, tombol-tombol guys, Tombol-tombol. ya kan, tombol-tombol kan banyak tuh, ada rear fog lamp, parking pole, terus half antena, terus apalagi, moonroof ya, sunroof, terus apalagi kira-kira tombol-tombol. Banyak ya, ada heater, rear fog lamp, terus yang ready di sini apa aja nih, Om Dika? Sekarang sih udah nggak banyak. Udah nggak banyak, Udah lagi banyak kosong ya, kan. karena lagi pandemi ini, jadi Udah banyak yang kejual juga. udah banyak yang kejual dan belum restock lagi selama masa ini. Jadi paling yang ada sekarang nih kita bisa kasih lihat ini ya, lampu stop lampnya 9091 versi JDM ya. Nah, ini dia lebih panjang. Nah, ini di bagasinya nih lebih panjang nih, bedanya sama yang versi 99 Nah, ini ada yang dua lokal. model nih sebenarnya. Yang satu kan dia ada lining chrome. Yang satu lagi nggak ada. Yang Tapi satu sama-sama lagi ada. panjang ya? Sama panjang kayak gini. Oke. Jadi kalau mau ganti ini pilihannya dua. Modifikasi bagasinya, karena kan ini lubang ujinya dia bakalan manjang ini. Atau enggak beli sama bagasinya. Nah, Oke gitu. guys. Biasanya kalau yang lining chrome gini dari headlamp juga dia ada one List piece, chrome ya, nah, ada ada list list chrome chrome juga. juga, terus list body juga ada list chrome, nah lebih cakep sih sebenarnya. Side skirtnya juga ada list chrome, nah lebih cakep kalau misalnya semua diganti. Tapi kalau misalnya masih standar, headlamp masih one piece yang biasa, headlamp yang masih two piece, ada yang modelnya nggak ada lining chrome, jadi chrome. dia cuman ganti tengahnya aja. Ganti tengahnya. Nah, ganti tengahnya aja, bagasinya modif aja.